Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah makan? Sudah. Yang belum makan nanti tapi kalau makan di kantin ya. Ya. Bekal yang lain. Ya, Yang Pak. kita belajar pada kita berdoa yang akan dipimpin oleh 15. Pada 15 silakan. Duduk yang rapi, siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga yang berjalan tadi pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, Pak. Ada hari ini? Ada. Apa tidak ada setelahnya? Tuannya meninggal. Kita bilangi jangan lupa dikelaskan ya. Ya, Pak. Vaksin ya. Ya, Pak. Sini. Hadir. Bisa. Hadir. Tadi. Hadir. Bagi. Hadir. Satu orang aja ya tadi sekarang. Ya, Pak. Apakah kalian tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak tahu. Tidak, Pak. Minggu lalu kita telah belajar tentang Pancasila, anak-anak, tentang proses lahirnya Pancasila. Ada yang tahu Pancasila lahir tanggal berapa? 1000 tanggal 1 Juni. Tepat sekali. Tepuk tangan bagi kalian. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni. Seperti yang kita rayakan kemarin waktu tanggal 2 Juni minggu lalu, kita ada upacara di sekolah untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Jadi pembelajaran kita hari ini, kalau minggu lalu kita telah belajar tentang kelahiran Pancasila, prosesnya dari mulai terbentuknya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Pancasila. Pokok utamanya, sedangkan poin pertamanya adalah lambangnya. Ada bunyi, makna. Paham? Ada istilah apa untuk bunyi Pancasila? Hafal semua kan? Ayo semangat. Ngantuk semua masuk lagi. Untuk lebih semangatnya silakan berdiri semua. Kita akan melakukan pemanasan sejenak untuk kalian agar lebih semangat. Ayo berdiri semuanya. Di sini untuk peregangannya kita akan melakukan peregangan sedikit untuk melatih kefokusan kalian. Kalian perhatikan speaker ini. Tarik nafas. Tarik lagi. Hembuskan perlahan. Hembuskan perlahan. Gimana perasaan kalian hari ini? Sekarang sudah lega. Sudah fokus? Belum fokus? Sudah. Ayo, fokus dulu. Fokus semuanya ya, kalau belum fokus. Fokus, Pak. Fokus, Pak. Udah cukup? Cukup. Udah fokus kan? Iya, Pak. Silakan ke WC. 5 menit
Mendikbud. Assalamualaikum. Catat kata dia. Jangan lupa catat pentingnya dari video. Jangan sampai sendiri. Sayyid. Tari jangan bangsa kau sembarangan tari. Baik, apa informasi yang kalian dapatkan dari video tadi? Ada yang bisa bantu Bapak untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam video? Saya Pak. Silakan. Apa? Ada bunyi Pancasila. Baik, ada bunyinya. Ada apa lagi? Simbol Makna. Ada yang bisa menyebutkan 5 lambang Pancasila berdasarkan video yang Bapak tampilkan tadi? Ada yang bisa? Yang bisa maju ke depan, nanti Bapak kasih aja. Silakan Bang Said. Kakaknya nanti ya. Abangnya dulu. Apa saja? Satu, Tuhan yang Maha Esa. Apa? Bukan bunyinya, lambangnya dulu. Lambang pertama ada bintang emas, yang kedua lantai, yang ketiga pohon, 4 lantai, 5 atas dan kertas. Betul? Tadinya lupa. Dapat yang tadi. Tepuk tangan untuk Bang Said. Silakan dulu, nanti kita lagi bersama. Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh Bang Said, bahwasanya untuk Pancasila tersebut lambang yang pertama ada bintang. Bisa kalian perhatikan di sini, lambang pertama ada bintang melambangkan sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Untuk lambang yang kedua yaitu rantai. Rantai di sini melambangkan Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan berat. Untuk lambang yang ketiga, yaitu pohon beringin. Pohon beringin di sini melambangkan sila ketiga, yaitu ada yang tahu apa sila ketiga? Persatuan. Persatuan apa? Indonesia. Persatuan Indonesia. Untuk yang keempat ada kepala banteng, bisa kalian perhatikan di sini melambangkan sila keempat. Ada yang bisa bantu Bapak? Apa
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagus, tepuk tangan itu Kalisa. Betul ya, apa yang sudah kalian sebutkan tadi, bunyi dan lambangnya sudah tepat semuanya. Bisa kalian perhatikan di sini, betul kan? Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang maknanya. Untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bintang menggambarkan sebuah cahaya. Pada sebuah bintang ini diibaratkan sebagai cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada manusia. Maknanya kita di Indonesia ini bersatu dan mempunyai satu ketuhanan yang sama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita di sini menganut ajaran yang langsung dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita akan bersatu dalam ketuhanan yang Maha Esa. Dari semua agama Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Paham? Namun ajarannya berbeda. Semua agama itu memiliki ajaran yang berbeda. Tetapi di Indonesia ditekankan pada ketuhanan yang Maha Esa. Paham? Untuk sila kedua ada yang bisa bertemu di depan membacakan maknanya. Boleh silakan maju. Sila kedua. Ya, sila kedua. Kalau sudah ada satu. Waktunya anak lagi dulu. Kita sakit kaki. Kita bilang aku Siapa yang anak Siapa yang mau maju dari Bapak? Siapa yang maju untuk Bapak untuk menyebutkan makna dari Pancasila yang kedua? saya Pancasila yang kedua. Silakan maju Pak. Dibacakan yang nyaring ya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai pada simbol kedua terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan, membentuk lingkaran. Keterkaitan itu bermakna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu membahu dan saling menguatkan. Sudah. Baik, terima kasih. Jangan ya, dikembalikan ke kawasan yang diambil. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain, karena kita itu sudah belajar tentang sila pertama. Di sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, makanya di bawahnya kita harus menghargai orang lain. Paham? Jangan mengambil hak orang lain. Di sila kedua juga sama. Di situ tentu perilakunya jangan pernah mengusik orang lain karena kita sama. Jangan pernah mengganggu orang lain. Paham? Ada. Kalau mengambil makanan lain masuk ke sikap berapa? Itu masuk ke sila kedua. Karena di kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ ditekankan di Indonesia ini menekan aturan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusianya harus ditekan kepada adil dan beradab dari pemerintahan serta kerakyatan. Paham? Untuk sila yang ketiga, apa tadi namanya? Pohon. Pohon apa? Masa pohon apa? Kok besar nih? Pohon apa? Pisang. Kurang tepat. Ya. Yang tepat adalah pohon beringin. Makanya kalau Pak ngomong didengerin, jangan sibuk sendiri. Aku pintar.
itu dapat diibaratkan sebagai tempat berteduh kita bersama. Walaupun kita berbeda, kita tetap satu dalam negara Indonesia. Nah, untuk sila keempat apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh Tuhan. Untuk lambangnya apa tadi? Banteng. Di sini untuk sila keempat ini kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah anak-anak. Kepala banteng ini diibaratkan ketika kita akan memutuskan sesuatu, maka perlu dilakukan secara musyawarah. Artinya tidak boleh saya nih, bapak nih di sini sebagai guru kelas kalian. Jadwal pikir harus bapak yang nentuin, bukan melalui kesepakatan bersama di kelas. Itu boleh atau tidak? Yang betul gimana? Harus musyawarah seluruh warga kelas. Tadi kan contohnya kata bapak di kelas ini. Paham saya? Jadi kepala banteng tadi sila keempat diibaratkan kita itu harus mengambil keputusan secara bersama dan oleh keadilan serta melalui keadilan. Paham? Nih sila kelima, ada yang bisa nebak apa maknanya? Ada yang bisa bantu bapak? Apa bunyinya tadi? Lambangnya apa? Apa maknanya? Ada yang bisa bantu bapak? Betul. Apa lagi? Apa? Tidak boleh semena-mena. Tidak boleh semena-mena, betul. Di sini padi dan kapas merupakan simbol pangan dan sandal yang menyiratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil adalah bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Kebetulan di Indonesia ini bahan pangannya apa? Nasi. Padi. Kita makan nasi di rumah yang diolah dari padi. Diibaratkan kita seluruh rakyat Indonesia itu mendapat keadilan yang sama. Maksudnya ketika di pusat atau di kota mendapatkan bantuan dari pemerintah, maka di desa harus dapat bantuan juga. Jika di daerah ini ada jembatan, maka di daerah itu lainnya harus ada jembatan juga. Di Indonesia itu menekankan keadilan bagi seluruh rakyat. Paham? Kalau kapas apa? Kalau kapas. Kapas itu rata-rata pakaian negara Indonesia ini kerajaannya ada di kapas. Dapat disimpulkan bahwasanya kapas juga memiliki seperti gambaran kayak padi tadi. Kalau padi kita makan, kalau kapas kita gunakan pakaian yang diajukan kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Paham? Kalau sudah tahu semua, silakan bentuk kelompok menjadi dua orang. Ini kelompok satu atau kalian yang pilih sendiri. Baik, silakan bapak kasih waktu 5 detik untuk memilih. Sudah? Kelompok satu siapa? Kamu dengan siapa? Dengan aku juga. Kelompok dua bisa dengan saya. Di sini bapak memiliki RKPD anak lembaga kerja. Di sini tulis nama kelompok dan nama kalian. Lalu kerjakan, cocokkan simbol Pancasila dan bunyinya. Untuk lembar pertama ini ya, untuk lembar kedua, di sini ada lambang Pancasila dan bunyinya. Kalian tulis maknanya di sini ya, paham? Silakan dikerjakan ya. Kerjakan secara bersama-sama, jangan ribut. Waktu untuk mengerjakannya itu setengah jam. Dikerjakan ya. Yang tidak paham nanti dari bapak. Saya paham. Bapak ini gimana? Apanya yang gimana? Ini kan tadi kata bapak hubungkan
Dan sila dengan lambangnya, ini kan gambar bintang, kamu cocokkan dengan sila yang mana? Paham? Bantulah kawannya, jangan sibuk sendiri Bang Said. Di sini paham semua? Pasal sini. Kerjain sini. Ayo lihat ini apa? Paham sudah? Sudah. Kelompok dua sudah. Belum paham. Yang sudah tunjukkan di depan. Bukan. Udah ditulis namanya. Sudah. Simpan di sini ya. Siap pakai. Ya sudah ada libur kelompok lainnya. Sudah kelompok dua. Silakan kumpulkan di depan kalau sudah ya. Kumpulkan di depan. Dia tulis namanya. Sekarang Bapak akan minta perwakilan dari kelompok satu untuk ke depan untuk membacakan hasil pekerjaan kelompoknya. Silakan perwakilannya. Bapak tunjuk ya. Aap. Membacakan hasil pekerjaan kelompoknya ya. Ucapkan salam terlebih dahulu. Yang nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh. Nama saya Pak Rob dari kelas 4 SD. Nomor satu kita itu dari sila pertama Pak. Yang kedua lantai dengan goyang. Nomor 3 itu pohon Pak. Pohon beringin. Yang mana pohon beringin tadi adalah pohon beringin Pak. Lantai nomor 4 lantai nomor 5 dapatkan tadi. Tepuk tangan untuk Pak. Betul ya, kalau satu yang sudah kelompoknya. Sekarang kelompok dua. Bapak minta Sayyid. Ayo Sayyid. Bacakan hasil kerja kelompoknya. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu hitam. Kedua rantai. 3 pohon. Lantai yang mengataskan tadi. Tepuk tangan untuk Sayyid. Kita. Kalian sudah mengerti semua. Untuk jawaban kalian sudah tepat. Untuk di akhir nih sebelum kita tutup pelajaran hari, Bapak ada kuis di sini. Bagi yang menjawab nanti akan Bapak kasih hadiah. Silakan pasang telinganya, dengarkan dengan baik. Dengarkan dengan baik pertanyaan dari Bapak. Untuk lambang sila keempat apa? Pak. Tunggu dulu, itu kan bersamaan. Maka itu 1, 2, 3. Tadi terlebih dahulu. Apa namanya? Kepala rantai. Apa bunyi silanya? Rakyatnya yang dipimpin oleh Tuhan kebijaksanaan dalam
Menegurnya Pak, Apa cara menegurnya? sungguh mengganggu. Baik, tepat ya anak-anak. Tidak boleh mengganggu orang lain yang sedang beribadah, karena kita harus menghormati umat beragama. Paham? Pak, Cukup sekian pelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian hari ini belajarnya? Apakah senang? senang sekali. Apakah ada yang sulit dari pelajaran Bapak tadi? Kapan Pak? Ada yang bisa menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini? Bisa, Apa saja? bisa Pak. Silakan disimpulkan apa? Simpulannya itu lambang pertama bintang Ibrahim Alaihissalam Pak. Betul. Lambang kedua apa? Lambang kedua lantai yang berbunyi Kailah Disusun. Kurang tepat. Oh. Bapak disimpulkan. Untuk lambang yang pertama ada bintang, lambang kedua ada lantai, lambang ketiga ada pohon beringin, lambang keempat ada prabanteng, lambang kelima ada padi dan kapas. Untuk sila yang pertama kepada Yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat yaitu kerakyatan yang menerlibat kebijaksanaan dan permusyawaratan Perwakilan. dan perwakilan. Di situ memiliki makna tersendiri ya anak-anak yang sudah kita pelajari hari ini. Paham? Sebelum Bapak tutup nih, ada yang mau bertanya lagi atau sudah cukup? Sudah, Pak. Kalau sudah cukup, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa. Tapi sebelum itu, untuk pekerjaan rumah silakan dikerjakan. Buku tugasnya halaman 20. Di situ ada soal pilihan ganda 10 soal dan 5 esai. Kalian kerjakan di rumah ya. Kenapa? Jangan lupa bagi yang tidak mengerjakan Bapak akan hukum minggu depan. Hukumannya adalah berdiri sambil menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Paham? Ya Pak. Sebelum kita pulang, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama.